misalnya seperti itu contoh hasil ya. Terus opsi yang kedua adalah karena tidak mendapatkan edukasi dengan baik. Yang kedua dari kedua yang opsi kedua ini harus diberikan fakta dengan yang namanya data. Laki-laki itu bicara dengan logika, berarti apa? Dia butuh data. Kalau sudah ada datanya seperti ini nggak bisa ngomong. Ya. Kalau single parent gimana lagi ya? Nah, apalagi single parent, nah kayak gitu ya. Berarti harus ada edukasi. Suruh kami bu. Belum ngerti saya. Belum ngerti bu. Ya, jadi kita harus memahami latar belakang bapaknya dulu gitu. Ya iya bu, semua itu juga. Nah, tapi kan dia menerapkannya ke saya, misalkan ya saya jam 6 bangun, tapi bapaknya bilang jangan dibangunin, kasihan masih ngantuk gitu kan. Nah baik bu, ini bu, kira-kira dari bangun kita bicaranya lebih detail aja ya. Dari bangunin aja, misalkan saya maksud bangunin anak saya subuh ya bu ya, berarti ada maksud nggak bu? Ada. Kalaupun nggak bangunin anak saya, jangan dibangunin, berarti ada maksud dan tujuan. Ada motifnya nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Siapa bapaknya yang melakukan? Nah, misalkan contohnya tadi, ibu kan misalkan ibu mau bangunin, tapi bapaknya jangan. Ya. Nah, tapi sebagai contoh lagi, misalkan saya juga mau bangunin anak saya subuh, berarti saya ada tujuan nggak? Ada. Ada. Kalaupun sebaliknya, yang nggak bangunin tadi, berarti ada motifnya nggak? Ada. Ada. Ya kasihannya karena apa? Nah berarti gini bu, semua yang kita tunjukkan dalam kepengasuhan dan role kepengasuhan kita itu pasti ada motifnya, dan itu harus kita kenali dengan baik tujuannya untuk apa dan kenapa dia bisa melakukan kayak gitu. Berarti ada kegiatan masa lampau yang sehingga dia melakukan tindakan seperti itu bu. Berarti utamanya apa? Kita harus mengenali suami kita lebih detail lagi deh. Sehingga apa? Dua kepengasuhan ini bisa kompak. Sehingga makanya saya tadi bilang opsi yang kedua ini harus dibekali dengan edukasi dan data yang baik, karena laki-laki berpikir paling logika gitu bu. Bisa dipahami kalau ini saya ya. Jadi kita harus kenal dalam deh bu, semua tindakan itu pasti ada tujuan, motif atau maksudnya apa. Nah gitu bu. Kan kita bisa komunikasi juga kan sama suami kita atau sama istri kita. Misalkan saya tanya istri saya, misalkan anak itu dibiarkan membawa makanan satu bal gitu ya. Lah bu kok mas ini bawa semini kalau bahasa Jawa jadinya ini kok bawa kayak gini maksudnya apa gitu ya, satu bal bu makanan itu ya. Lah pak saya tadi aku nggak lihat pak, aku lagi ini gitu mak. Lah biar terus 2 hari itu gitu lagi bu. Nah berarti apa gitu, istri saya mengizinkan untuk anaknya itu untuk makan sendiri, niatnya gitu bu. Itu kan ada motifnya bu semua itu. Dengan apa? Kita komunikasi dengan baik. Kita itu harus dikomunikasikan. Tapi komunikasi tiap orang beda-beda. Ada 2 bentuk komunikasi ya. Iya. Komunikasi secara verbal. Dan yang kedua, hati-hati bu. Pecah. Apa? Hati-hati. Yang pertama komunikasi secara verbal. Yang kedua komunikasi secara apa? Non verbal. Berarti apa bu? Dengan cara apa? Tindakan. Enggak setindakan yang Dinasihatin. Ada yang misalkan ibu aja ibaratnya nggak usah ngomong, tapi ditawarin jengkol. Itu aja udah orang tahu ya bu ya. Atau bahkan ibu jengkol enggak. Tahu bahwa ibu nggak suka jengkol. Nah komunikasi itu ada 2 hal, dengan gestur tubuh dan bentuk verbal gitu ya bu ya. Nah itu harus dikomunikasikan dengan baik. Kalau kita nggak komunikasi ya gimana kita tahu maksud seseorang gitu ya bu ya. Harus dikomunikasikan ya bu ya gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih pastinya dari yang namanya kebutuhan anak, kita tahu ayahnya nanti sudah datang dulu. Kalau nggak bisa datang, kita cari semua waktu yang tepat, nanti bisa datang semua. Misalkan diaturkan satu gitu kan, ibu ya bu ya, bisa gitu ya, untuk penjelasan hasil. Gitu. Itu berupa gambaran dulu sebenarnya bu ya. Cuma pasti ada motifnya bu. Nggak mungkin sebuah tindakan perilaku itu nggak ada motifnya. Karena saya sendiri pernah bantuin teman saya untuk yang namanya forensik ya bu ya, perilaku
perilaku yang memang mencuri aja, gitu ya Bu ya. Perilaku mencuri aja itu ada motifnya. Apakah mencuri untuk uangnya untuk dibelikan sesuatu, atau mencuri dia hanya dompetnya dan isinya untuk disimpan aja. Kan ada motifnya Bu. Gitu Bu. Perilaku semua ada motifnya Bu. Membunuh pun juga gitu. Kan terpaksaan. Kita nggak usah bahas Sambo ya Bu. Sambo. Beda lagi ceritanya Sambo. Itu forensik Bandung, namanya di kejaksaan Riau itu bilang itu. Soalnya ada teman saya yang forensik di sana itu ditarik ke sana tuh. Mirip banget. Ngeri Bu kasusnya itu. Nggak usah bahas itu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi ya kita harus berpikir lebih kritis, lebih detail lagi gitu Bu ya. Gitu ya Bu ya. Bisa kali ya Bu ya. Ini sementara dulu. Ya Bu ya, berarti tadi berapa? 1, 2, 3, 4 ini Bu ya. Ya boleh Bu. Siapa Bu? Anak itu. Kamu tidak pernah orang. Acara apa itu Bu? Kondangan nikahan itu. Seperti apa tontonannya? Joget-joget. Iya. Nggak apa-apa. Kita nggak di sini saya tekankan dulu ya, nggak ada yang berpikir negatif ya. Gitu, kita sistemnya edukasi ya. Gitu. Joget-joget gitu. Suara-suara kayak gitu yang buat dewasa ya Pak. Oke. Lagu-lagunya yang dewasa. Anak kalau itu nggak baik, jangan diikutin. Malah sampai nempel banget di kepalanya dia diikutin Pak Stefan. Ini sebenarnya simpel ya Bu ya. Simpel. Nah, pas gini aja Bu. Ini saya nggak akan membahas itu, tapi saya memberikan contoh analogi sehingga ibu tahu ya Bu ya. Nah, contohnya adalah fase di mana anak ini TKA. Nanti ibu aplikasikan ke permasalahan itu ya Bu ya. Ya. Contohnya anaknya TKA, berarti fase kematangan sosial ya Bu ya. Nah, anak butuh sosialisasi nggak? Betul. Betul ya Bu ya. Betul. Sosialisasi itu banyak banget fungsinya ya Bu ya. Bahkan kalau misalkan dari yang namanya fase kematangan sosial ini nggak tuntas, dari ketiga fase ini atau TKA, TKB yang harus diulang 2 tahun adalah TKA-nya, bukan TKB-nya. Ya Bu ya. Kita masuk di sini ya Bu ya. Nah, itu butuh sosialisasi. Kemudian ketika sosialisasi di sekitar rumah ibu dapat 5 teman ini ya Bu ya, dapat 5 teman ini, 4 yang ngomongnya negatif, ngomongnya bahasa binatang ya Bu ya. Iya. Satunya ngomongnya oke lah, masih mending ya Bu ya. Masih boleh nggak anak ini main dengan 5 anak ini? Masih boleh. Boleh nggak? Masih boleh. Boleh. Masih boleh. Yang lain gimana? Ini masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Boleh. Karena banyak nggak boleh Bu. Berarti kita masih tanya boleh. dulu. Tadi bisa diinin. Nggak apa-apa. Kita di Masih sini boleh. diskusi ya Bu ya. Ya, tapi Kita tanya. anak-anak itu tahu Kita yang mana tanya yang ke ibu terbaik yang mana enggak. membolehkan. Menurut ibu seperti apa ketika membolehkan? Gambarannya seperti apa? Menurut ibu kenapa membolehkan? Karena kan anak-anak itu kan tahu yang mana yang terbaik mana yang enggaknya. Jadi dibolehkan aja bermain Ya, sama Bu ya? teman. Anak itu tahu. Nah, kalau kita didik yang baik gitu, ngajar yang benar. Apa yang ibu siapa pun namanya ibu? Helen Mama Grace. Mama Grace. Ha. Ya. Yang dikatakan Mama Grace ini saya bilang sudah 80% tepat. Ya Bu ya. Ketika apalagi anak usia TKB ya Bu ya. Apalagi anak usia TKB, anak TK aja tahu kok kalau itu salah. Benar Ibu? Tahu ya Bu ya. Dengan dia bilang, "Mah, si misalkan ada Andi Tono, si Tono tadi ngomong kayak gini loh, laporan nggak ke Ibu?" Laporan. Berarti tahu nggak kalau itu salah? Tahu. Nah, ketika itu terjadi, Ibu tinggal memperkuat mindsetnya dengan melalui sugesti dan doktrin itu berupa apa? Ya kepengasuhan ibu ini. Bisa dipahami ya Bu ya? Nah, Pak kalau misalnya nggak boleh gimana? Nah, kalau nggak boleh, wayahnya itu harus ada kompensasi nyariin sosialisasi atau kebutuhannya di tempat lain. Itu harus wajib ya Bu ya. Nah, ibu tinggal aplikasikan. Ketika itu terjadi, ya Bu ya, kalaupun dia melihat, perkuat dengan sugesti ya Bu ya, bahwa itu tidak benar dan itu tidak benar. Ya Bu ya, tidak untuk dilihat. Anak kecil dulu tidak lihat kayak gitu sebenarnya sayang gitu. Cuman karena jelas kan, anak sekarang kritis loh Bu. Iya, Dengan sangat. penjelasan yang itu tidak baik.
dia akan bertanya dalam benaknya Kenapa? ya Bu ya. Nah ibu jelasinnya juga jangan setengah-setengah sehingga membuat tabu ya Bu ya. Sama seperti ini juga ketika pemberian seks edukasi untuk anak usia dini juga gitu ya Bu ya. Nah kita kalau membuat tabu yang ada malah makin penasaran untuk kasih anak ini ya. Jadi kita buka sehingga anak itu tahu batasannya, tahu batasan-batasan itu. Tinggal diaplikasikan ya Bu ya, analoginya seperti itu. Bisa dipahami Bu? Bisa. Berarti 4, 5, satu lagi ya Bu ya. Saya mau nanya gini, kan saya kerja, terus anak saya diasuh sama bibinya. Selain itu dia sudah bibi maksudnya Membantu. adiknya ibu ya, kan? bukan membantu, bukan Ya. adik saya, karena kalau di Sunda mah bibi teh Ya saya takutnya salah persepsi ya Bu ya. Nah, jadi kadang saya suka jealous sama adik saya ketika adik saya nyuruh nggak boleh main HP, dia nggak. Ketika sama saya itu HP sampai dicari, terus aja dicari sampai ketemu. Terus tadi juga nyambung ke pertanyaan yang tadi, pola sama kakeknya mungkinnya sama kakek neneknya dikasih HP ya dikasih. Saya nggak boleh, harus dengan Jadwalnya. iya, harus Tindakan ekstrim gitu. Terus kalau sama adik saya mah kalau disuruh nggak boleh gitu, nurut. Jadi kadang suka cemburunya, kenapa lebih menurut ke adik saya dibanding saya? Apakah karena dia cari perhatian karena posisi saya kerja gitu? Karena tiap kali dianterin sekolah bareng itu bilangnya gitu, mau dijemput sama mama sementara saya kerja sampai sore gitu. Oke Bu ya, sudah itu aja. Sudah. Oke. Terima kasih ya Bu pertanyaannya Bu ya. Nah ini inilah minusnya. Nah tapi masih mending ya Bu ya, ini diasuh oleh keluarga sendiri gitu ya Bu, terutama adik ibu atau misalnya pihak keluarga sendiri. Kalau diasuh sama misalkan ya Bu ya babysitter atau bahkan saya ngomongnya mungkin agak nggak enak dan yang pembantu gitu ya Bu ya, pembantu gitu ya Bu. Nah itu akan minusnya semakin gede. Beda banget. Nah kita tahu kalau tadi ya Bu ya, kita anak ini diasuh oleh bibi atau misalnya adik ibu, berarti cara, aturan dan bagaimana memberikan role modelnya berarti dengan cara siapa? Bibinya, adik ibu kan ya Bu ya. Nah berarti apa gitu ya, aturan yang diterapkan aturan siapa? Ya Bibinya ya Bu ya. Kemudian dari usia berapa sampai usia berapa, misalkan gini ya Bu ya, dari usia misalkan 1,5 sampai usia 5 tahun gitu ya Bu ya. Nah diasuh sama bibinya, ibu kerja pulang misalkan sore gitu ya Bu ya. Nah berarti lebih intens mana ibu dengan si bibi? Berarti jelas ya Bu ya, dengan bibinya. Berarti kita tahu bahwa dari yang namanya kepengasuhan itu menimbulkan yang namanya karakter dan kepribadian ya Bu ya. Kan mengasuh itu kan memunculkan yang namanya karakter dan kepribadian gitu ya Bu ya. Sehingga kepribadian ini dimunculkan dari yang namanya kepengasuhan si bibi. Ibu datang dengan yang namanya aturan ibu. Nah kira-kira ibu mengatur anak ini bisa masuk gak kira-kira? Tidak bisa. Padahal aturan yang diterapkan adalah aturan bibi. Ya sebetulnya sama sih aturannya, cuman lebih ke bibinya, nggak tahu sama bibinya dikasih stok terapi atau apa, saya nggak tahu. Iya Bu ya, jadi gini Bu, ini evaluasi saya lihat ini dulu ya Bu ya. Berarti ini ya Bu ya, ketika ibu datang dengan aturan sama, ibu bilang sama, pasti tetap ada bedanya enggak? Iya. Karena individu ini beda, gitu ya Bu ya. Individu ini beda. Kita tahu bahwa yang di si anak ini pola emosi atau kepribadian ini yang terbentuk adalah pola kepribadian si ibu, gitu ya Bu ya. Sehingga kita harus pahami dulu bahwa ketika kita mau ngatur pasti harus transisi atau proses. Berarti apa prosesnya, dengan cara apa? Ibu lebih mendekatkan, lebih intens lagi, waktunya diperbanyak lagi, gitu ya Bu ya. Itu kalau mau ya Bu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau ya Bu ya, kita harus pahami bahwa itu sudah diasuh oleh si bibi, sehingga apa, norma dan kepribadiannya seperti si bibi, termasuk pendekatannya juga. Pendekatannya ibu sama si bibi sama nggak?
beda. Jelas beda ya Bu ya. Cara penyampaian pun, gestur bicara pun juga pasti beda gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan pada posisi ini pasti akan bentrok terus ya Bu ya, pasti akan bentrok terus. Karena apa? Kepribadian yang ada di si anak ini adalah kepribadian si ibu ya Bu ya. Itu harus kita pahami dulu. Terus keduanya Pak, terus harusnya gimana Pak? Gitu. Terus harusnya gimana? Ya harus proses pelan-pelan transisi. Nah, ibu sedangkan ketika kita punya anak, kita harus mau berkorban sebenarnya ibu. Yang harus kita korbankan itu adalah kemasan anak atau dengan nggak ada alasan lain adalah dengan kebutuhan anak ini kalau nggak kerja nggak terpenuhi, misalnya gitu ya Bu ya. Nah itu harus ada yang dikorbankan, memang pasti ada gitu ya Bu. Cuman dari pengorbanan itu ibu harus sudah memikirkan yang namanya efek atau akibatnya gitu ya Bu ya. Nah jadi kalau misalkan Pak, ya saya harusnya gimana gitu ya ibu, apa namanya nanti ketika evaluasi itu minimal tahu deh kebutuhannya seperti apa dulu ya Bu ya, sehingga ibu tidak meraba-raba lagi untuk yang namanya memberikan kepengasuhan ke si anak ini gitu ya Bu ya. Soalnya takut kalau itu terus berlangsung ya nggak dekat sama ibu sama dekat sama ibu terus kayak gitu, padahal anak ibu gitu. Dan mungkin gambarnya seperti itu dulu ya Bu ya. Saya takutnya kalau misalnya terlalu berlebihan hanya meraba-raba dikiranya nanti saya apa namanya pesulap merah Bu gitu. Gitu ya. Peculuk merah. Masih hafal ya Bu ya, sampai viral gitu ya. Lima pertanyaan ya Bu ya, tidak ada lagi ya, 5 pertanyaan ya Bu ya. Baik ya Bu ya. Nah mungkin dari yang namanya penjelasan materi saya tadi, sebenarnya materi ini basic banget Bu, basic banget ketika kita mau mengasuh dulu ya Bu ya. Tapi perlu Bu tahu bahwa capeknya itu harusnya sekarang, bukan capeknya nanti gitu ya. Kalau dari yang namanya dasarnya udah benar, kesannya pasti akan nanti gitu ya. Kalaupun dalam perjalanan ke sana itu ada mengalami hambatan, berarti ada something. Kita harus berpikir kritis deh, gitu ya Bu ya. Bisa dipahami ya Bu ya. Nah, insya Allah nanti dari pihak sekolah, TKM tadi sama Bu Ines kepala sekolah akan dan bekerjasama dengan pemerintah akan melaksanakan evaluasi perkembangan psikologis untuk siswa didiknya ya Bu ya. Nanti akan diselenggarakan di sekolah yang dites anaknya. Jadi ketika dites anaknya pun di hasil itu nanti pun juga ada bias dari kepribadian orang tuanya juga. Jangan dilihatin ke orang lain ya Bu ya. Meskipun itu teman dekatnya sekalipun tak boleh ya Bu ya. Nah nanti yang dites anaknya ya Bu ya. Kalau saat ini karena kenapa kok anaknya aja Pak, orang tuanya enggak, karena dari data ini aja bersifat konstruktif, perbaiki. Jadi dari data ini sekaligus recovery untuk orang tua juga ya Bu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah apa yang saya sampaikan di sini, nanti evaluasinya seperti apa sih Pak gitu ya Bu ya. Nanti anak itu satu kita ajak untuk menggambar secara klasikal dulu barengan. Habis itu nanti kita lakukan observasi. Yang ketiganya nanti kita adakan yang namanya sesi tanya jawab atau kuesioner ya Bu ya. Nah sesuaikan dengan fasenya TKB, TKB, TKA ya TKA gitu ya Bu ya. Playgroup ya playgroup gitu ya Bu ya. Nah itu yang kedua. Terus kalau misalkan misal administrasi jelas pasti ada. Nah ini dikenakan apa pembiayaan. Tapi kalau nggak kenal disampaikan langsung belum? Disampaikan langsung atau melalui angket aja nanti? Angkat aja Bu ya. Nah nanti angkatnya akan saya serahkan ke Bu Endang untuk disebarkan ke apa namanya para orang tua ya Bu ya. Saya sudah buatkan dan saya sudah siapkan, nanti tinggal saya serahkan ke Bu Endang.